Happy Sunday and welcome home. Saya percaya setiap saudara yang masih setia beribadah online hari ini hadir bukan karena sebuah kebiasaan, tapi karena ini sebuah undangan personal dari Tuhan. Dan saya sangat percaya Tuhan tidak ingin invitation itu berhenti hanya di saudara. So, beberapa menit ini adalah waktu yang terbaik untuk mengingatkan, mengundang atau share link ibadah ini ke keluarga, tetangga, juga sahabat untuk kita bisa sama-sama join ibadah online hari ini. Kalau saudara merasa terberkati dengan praise and worship session atau firman Tuhan hari ini, mungkin saudara bisa share your best experience di Instagram dan tag @GBI_Bintaro_Host. Terus diberkati dan jadi berkat untuk banyak orang. So, let's prepare our heart. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan. Makasih Engkau udah kumpulin kami bersama-sama di sini Tuhan. Kami hari ini ingin menyembah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, kami siapkan hati terbaik kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan atas penyembahan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Enjoy the service. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on! Woo! Yeah! Mari sama-sama katakan. I'm not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. For it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Come on, say. Nothing is impossible. Haleluya. Semua yang bisa tepuk tangan di rumah-rumah, teman tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi katakan. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Woo! Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Come on! Through you I can do anything. I can do all things. For it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hallelujah. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Come on. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things. For it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Come on. Nothing is impossible.
kasih ya Tuhan, karena kami tahu tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Maka kami berharap penuh kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami mengandalkan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari nyatakan saat ini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kami percaya hanya dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Mari sekali lagi bersama katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, amin. Dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan. Ini pernyataan setiap kami saat ini ya Tuhan Yesus. Kami semua mengandalkan Engkau, kami semua percaya kepadamu ya Yesus. Sumber kedamaian, amin. Satu-satunya yang ku andalkan, oh satu-satunya yang kami percaya, amin, amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lagi, come on, sama-sama nyatakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, amin, amin. Sumber kedamaian ya Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari terus sembah Dia, terus sembah Dia saat ini. Haleluya, haleluya. Mari nyatakan hati kita saat ini. Tuhan, kami mengandalkan Engkau penuh. Ya Tuhan, kami percaya. Ya ralapas syandaya kata ya ralabo syandaya ralabaralabaralabaralaba syandaya kata ya ralabaralabaralabar syandaya. Kami
Kami sembah Engkau Yesus Tuhan kami. Ikayara bashanda ya takayara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Satu-satunya yang kami andalkan, Yesus, Yesus, sumber pengharapan, katakan sumber kedamaian kami. Satu-satunya, come on, dan amin, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkatiku, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan tepuk tangan yang meriah di rumah-rumah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Oh, haleluya, haleluya. Ikayaralaba shande aralabo. Haleluya. Shakayata kayaralaba ralaba 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 ralaba. Shakayata kayaralaba ralaba 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 ralaba. Sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami, Yesus. Ikayaralaba Shakayata kayaralabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Shakayata kayaralaba ralaba. Shakayata kayaralaba ralaba 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 ralaba. Mari terus angkat suaramu, sembah Dia, sembah Yesus. Ikayaralaba shandayata kayaralaba ralaba shandayata kayaralaba. Gedededede shandayata kayaralaba shed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 
Kami serahkan diri kami saat ini Tuhan, sepenuhnya. Tuhan, kami mengandalkan Engkau. Kami mengandalkan Engkau, Yesus. Mari semuanya angkat suaramu. And I live to worship you, my Jesus, the only one for me. Nothing will ever take your place, my gracious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, my Jesus, the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can
Salam, puji Tuhan. Apa kabar semua Bapak Ibu Saudara? Kita percaya bahwa sampai hari ini Tuhan menyertai setiap kita. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh menyembah, memuja Engkau Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, melawat setiap kami. Melalui doa, pujian dan penyembahan kami percaya Tuhan, kami mengalami hadirat Tuhan. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu ya Tuhan pada saat kami menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema saya hari ini adalah menarik hatinya Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mau setiap kita, saudara dan saya menarik hatinya Tuhan. Dalam kondisi saat ini justru Tuhan mau supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Menarik dalam kamus bahasa Indonesia artinya memikat, mempesona, seperti itu. Ada ilustrasi bagaimana seorang pemuda tertarik kepada pemudi. Tentunya banyak hal-hal sehingga si pemuda ini kenapa tertarik kepada pemudi. Mungkin dia istimewa, banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki, sehingga si pemuda ini sungguh tertarik kepada pemudi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya demikian juga dengan kita tentunya sebagai anak-anak Tuhan, harus dan wajib supaya kita bisa menarik hatinya Tuhan. Tentunya supaya kita bisa menarik hatinya Tuhan, kita harus spesial di mata Tuhan. Kita harus banyak memiliki keistimewaan di mata Tuhan. Kita banyak memiliki kelebihan-kelebihan di mata Tuhan. Oleh sebab itu, untuk supaya kita bisa menarik hatinya Tuhan, mari kita baca firman Tuhan di 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan berkata, "Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan." Mari kita bergaris bawahi, dikatakan bahwa Tuhan akan melimpahkan kekuatannya apabila kita bersungguh hati. Dari ayat tersebut ada pertanyaan, apa yang membuat sehingga Tuhan tertarik kepada umatnya? Dan apa yang membuat seseorang menjadi istimewa dari antara orang-orang yang lain dan mendapat perhatian penuh dari Tuhan? Dari pertanyaan tersebut dapat dipastikan bahwa orang-orang yang dicari Tuhan adalah orang-orang yang memiliki kelebihan-kelebihan dan jelas-jelas sangat istimewa di mata Tuhan. Salah satu kelebihan tersebut dikatakan bahwa kita harus bersungguh hati dengan setia tentunya. Kesetiaan dalam bahasa Inggris artinya faithful. Kesetiaan yang teguh dan berkomitmen yang dapat dipertanggungjawabkan. Terkadang anak-anak Tuhan dapat terombang-ambing ketika badai menerpa, badai besar ataupun badai kecil. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa ketika kita setia sama Tuhan sampai akhir, itu yang membuat kita menjadi perhatiannya Tuhan. Itu yang membuat kita bisa menarik hatinya Tuhan. Saudara, mari kita terus dan percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terus cari dan kejar Tuhan. Dan kita tentunya harus setia sama Tuhan. Sehingga tentunya kita menjadi perhatiannya Tuhan. Saudara, ada kisah menarik di dalam Perjanjian Baru. Mungkin kita sering dengar cerita ini semenjak kita sekolah minggu, yaitu seorang pemungut cukai, Sakeus namanya. Dia memiliki jabatan yang tidak disukai banyak orang pada zaman itu. Seorang pribadi yang tentunya tidak disukai banyak orang. Ia sangat tidak disukai karena jelas-jelas kerjaannya adalah cuma memeras uang dari orang satu kepada orang lain. Tetapi ketika Tuhan Yesus hadir untuk Sakeus,
Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya untuk Sakius. Sakius mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kejadian tersebut tentunya akan membuat heboh bangsa Yahudi pada saat itu. Kenapa Sakius yang banyak berdosa? Kenapa Sakius yang sudah dihakimi banyak orang, dihujat banyak orang, masih tetap disayangi dan dicintai oleh Tuhan Yesus? Firman Tuhan berkata bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan tentunya. Tuhan Yesus datang kepada Sakius karena dia memiliki rencana yang besar atas diri Sakius. Sakius akan menjadi saksi di mana-mana. Dia harus terima keselamatan. Ketika Sakius meresponi apa yang Tuhan Yesus kehendaki, Tuhan Yesus pun berinisiatif. Demikian juga dengan kita. Ketika kita memiliki masalah, ketika kita merasa jauh sama Tuhan, kita harus meresponi apa yang Tuhan Yesus mau. Pasti Tuhan berinisiatif untuk setiap hidup saudara dan saya. Saudara, saya pernah mengalami ketika saya belum bertobat, bagaimana saya merasakan bahwa saya adalah orang yang paling berdosa di hadapan Tuhan. Ketika SMA, saya dijauhi oleh teman-teman saya karena saya sangat berdosa. Dan saya banyak dicecar orang, banyak dihakimi orang. Tetapi puji Tuhan, ketika saya mengandalkan Tuhan Yesus, Dia tidak akan pernah meninggalkan saya. Dan justru Dia mendekat kepada saya. Dan saya bisa dipeluk oleh Tuhan Yesus. Dan saya mengalami perubahan yang luar biasa ketika Tuhan Yesus hadir di hati saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah Sakius ini kita bisa belajar bagaimana ketika Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Ketika Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang sudah putus asa. Ketika Tuhan Yesus datang kepada orang yang sudah tidak memiliki pengharapan. Sakius bisa meninggalkan perbuatan-perbuatannya yang tidak benar itu ketika dia menyerahkan setengah hartanya kepada Tuhan. Dan ia berbalik 180 derajat. Artinya dia bertobat dan dia mengalami kelahiran baru. Dalam kisah ini kita bisa belajar mengapa hatinya Tuhan Yesus sampai begitu tertarik kepada Sakius. Dari kisah tersebut kita bisa belajar bahwa seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih lagi menyenangkan hatinya Tuhan. Harus lebih lagi cinta dan sayang sama Tuhan. Buatlah Tuhan senang kepada kita seperti yang Sakius lakukan. Bila hal tersebut dilakukan, saya percaya saudara dan saya tentu akan menarik hatinya Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ada kisah yang menarik, yaitu ketika Tuhan Yesus betah di satu kota yang kecil. Kota itu jauh dari keramaian, kota itu jauh dari mall, kota itu jauh dari pasar mungkin ya, seperti itu. Yaitu nama kota itu adalah Betania. Disitulah ada 3 sosok yang luar biasa, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Mari kita baca di Alkitab di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai ke 42. Yang berbunyi demikian, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu, jika kita merenungkan ayat-ayat ini, maka ada sosok wanita yang tentu membuat hati Tuhan Yesus tertarik, yaitu seorang yang bernama Maria. Mata hati Tuhan Yesus lebih mengarah kepada sikap Maria dibandingkan kepada Marta. Meskipun
sama-sama mereka memiliki effort atau usaha sama-sama untuk mendekat kepada Tuhan Yesus, untuk melayani Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus hatinya tertarik kepada Maria. Kenapa demikian? Kita sudah mendengar dan sering mendengarkan kisah ini di dalam khotbah-khotbah. Marta sangat sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Marta sangat sibuk dengan pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi kita lihat ketika Maria hanya datang kepada Tuhan Yesus untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk memuja kepada Tuhan, sehingga Maria bisa menarik hatinya Tuhan Yesus. Apa yang membuat Tuhan Yesus lebih tertarik kepada Maria? Dalam Lukas 10 ayat 42 dikatakan bahwa, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya. Maria adalah seorang sosok yang dapat mengambil pilihan yang terbaik dalam hidupnya. Ia mau duduk diam di dalam hadirat Tuhan, mau duduk diam di kakinya Tuhan Yesus. Dan yang dilakukan Maria adalah memuja, menyembah Tuhan Yesus. Dia mau beribadah kepada Tuhan. Sikap inilah yang benar-benar dapat memikat hatinya Tuhan Yesus. Dan tentunya mata Tuhan tertuju kepada Maria. Pilihan terbaik dalam hidup kita adalah pilihan yang senantiasa berkaitan dengan kepentingan kerajaan Allah. Yaitu kita harus melibatkan Tuhan senantiasa. Kita harus hidup kita terhubung dengan Tuhan. Ambillah pilihan yang terbaik dalam seluruh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, yaitu tentunya mengacu kepada kepentingan kerajaan Allah. Dan pilihan tersebut senantiasa tidak terlepas kita terus dekat sama Tuhan, terus kita terhubung, terus kita prioritaskan Tuhan, dan kita melibatkan Tuhan. Saudara, dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Pengertian dari ayat tersebut adalah bahwa Tuhan menginginkan umatnya mengalami kelahiran baru. Ini adalah salah satu bentuk di mana umatnya dapat menarik hatinya Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk membawa kabar keselamatan. Itu kerinduan hatinya untuk saudara dan saya. Dan karya Roh Kudus tentunya diciptakan supaya kita menjadi ciptaan baru. Selama ini kita mungkin hanya mengerti kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, bertobat, dibaptis. Setelah itu kita tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi kabar baiknya adalah, ayo kita berpikir bahwa setelah kita dibaptis lahir baru, tentunya kita ada dalam perkenanan Tuhan. Dan kita ada dalam hatinya Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tentunya Dia akan menerima kita di dalam hatinya Tuhan Yesus. Pada saat itulah kita juga lahir di hatinya Bapa. Itu artinya dalam apapun yang kita lakukan, kerjakan, tentunya kita ada dalam perkenanan Tuhan. Kita semua ada dalam hatinya Tuhan. Saudara, lahir di hati Bapa tentunya akan mengakibatkan kita melihat kerajaan Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah lahir di hatinya Bapa? Lahir di hati Bapa berarti orang yang mengalami kelahiran baru, menjadi ciptaan baru di dalam Roh Kudus tentunya. Kita buka hati dan Roh Kudus masuk dalam hati kita. Dan kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup kita. Dan kita akan mengalami perubahan, kita akan mengalami pembaharuan, kita akan mengalami pertobatan, dan Tuhan hadir senantiasa dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 tujuan agar kita bisa menariknya hatinya Tuhan. Yang pertama, tentunya Tuhan mau kita mau serupa dengan gambarannya. Dalam Roma 3 ayat yang 29 firman Tuhan berkata, sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya,
supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Allah memanggil umat-umatnya serta memberitakan firman Tuhan sebagai penuntun sampai penggenapannya, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Kita tahu bahwa di ayat ini dikatakan bahwa kita sudah diciptakan oleh Tuhan, kita sudah direncanakan semenjak kita dalam kandungan ibu kita. Oleh sebab itu, tentunya kita harus memiliki karakter-karakter Kristus dalam hidup kita. Kita harus memiliki karakter-karakter ilahi dalam hidup kita. Tentunya itu yang membuat kita menjadi serupa dengan gambarannya. Yang kedua adalah kita menjadikan mempelai Kristus. Mempelai Kristus tentunya harus hidup kudus, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, tidak bercacat celah. Firman Tuhan katakan bahwa kuduskan kamu, sebab aku kudus. Tuhan Yesus ada Tuhan yang kudus. Kita mau semua menjadi mempelai Kristus yang kudus dan tidak bercacat celah. Tentunya tidak kompromi dengan dosa. Dan apapun yang kita lakukan, semua seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Yang ketiga, tentunya kita harus menjadi sempurna. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, Alkitab mencatat, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Kesempurnaan itu tentunya meliputi roh, jiwa, dan tubuh. Ketika kita pertama kali lahir baru, roh kita menjadi penurut daging lemah. Tetapi karena kuasa Roh Kudus tentunya kita dituntun untuk supaya roh kita bertumbuh, kerohanian kita bertumbuh dan terus bertumbuh. Jiwa kita pun tentunya harus berubah, terpelihara sempurna. Kita harus banyak dekat sama Tuhan. Ketika jiwa kita disempurnakan, kita harus banyak merenungkan firman Tuhan. Kita berbalik pola pikir kita kepada pola pikirnya Tuhan, berbalik pada pola pikirnya yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari, merenungkan firman Tuhan Yesus setiap hari, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Tubuh kita tentunya juga harus terpelihara sempurna. Kita mungkin sebagai anak Tuhan perlu puasa, berdoa dan puasa. Kita juga mendisiplinkan dengan berolahraga agar tubuh kita sehat, jaga makan, seperti itu. Itu adalah 3 bagaimana supaya kita bisa menarik hatinya Tuhan. Saudara-saudara, hari ini Tuhan memberi kesempatan untuk setiap kita, saudara dan saya, agar setiap kita sebagai biji mata Allah, agar setiap kita adalah umat pemenang, mau melakukan kehendak Bapa yang di surga, mau melakukan perintah-perintahnya, dan mau merubah karakter-karakter yang tadinya karakter yang tidak baik menjadi karakter-karakter Kristus, karakter-karakter ilahi. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang melawat umatnya, supaya kita dilawat oleh Tuhan. Tentunya kita bisa menarik hatinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita, ada di antara saudara-saudara yang saat-saat ini yang berkata, Tuhan, aku sudah merasa sudah tidak menarik hatinya Tuhan. Mungkin ada yang merasakan bahwa aku hari ini sudah tidak ada di hatinya Tuhan. Saya berdoa hari ini setiap kita ada dalam hatinya Tuhan, dan kita bisa menarik hatinya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, saya akan berdoa. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu,
menyenangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hiraramu ya syanararalamu. Haleluya. Hirararamu ya takaya syanaralamu. Haleluya. Sikiralabo takaya laba-laba. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang saat ini mengangkat tangan di hadapan Engkau Tuhan. Engkau lihat anak-anak-Mu yang saat ini yang sudah mengalami mungkin merasa sudah jauh sama Tuhan. Karena kondisi apapun, mari Tuhan Kau lawat setiap umat-umat-Mu, setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang mengangkat tangan saat ini. Engkau turun atas setiap mereka ya Tuhan. Engkau merubah mereka supaya mereka menarik hatinya Tuhan. Jamah anak-anak-Mu, jamah ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Kau peluk anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Tuhan, mereka Tuhan akan lebih lagi dekat kepadamu. Akan lebih ya Tuhan bisa menarik hatimu ya Tuhan. Mari Tuhan, lawat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang sakit ekonomi, hubungan suami istri dalam rumah tangga ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pulihkan secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah itu firman boleh menjadi rema atas setiap kami yang mendengar dan melihatnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menurungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit nular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Shalom saudara, kompetisi. Ya, itu adalah hal yang dituntut oleh sekolah dan pekerjaan supaya kita bisa diakui dan terus eksis. Tidak heran kalau seseorang dapat menggunakan segala cara untuk dapat memenangkan kompetisi tersebut. Dari flexing skill sampai koneksi orang dalam,
Tapi sebenarnya apakah kita sebagai insan Pentakosta menggunakan cara yang sama dengan orang dunia? Kita akan temukan jawabannya dalam Voice of Pentecost kali ini. Cara orang Israel menang dalam setiap peperangan dapat kita adaptasi sebagai suatu pola. Tuhan melarang raja-raja Israel untuk memelihara banyak kuda supaya memperkuat pertahanan mereka. Padahal waktu itu bangsa lain seperti Mesir menggunakan jumlah serta kemegahan kuda serta kereta mereka untuk dapat memenangkan perang. Lalu bagaimana bangsa Israel untuk menang perang pada waktu itu? Setidaknya ada dua prinsip penting yang menjadi rahasia kemenangan bangsa Israel. Prinsip yang pertama, mereka diminta untuk hidup takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan ketetapan yang telah diberikan Tuhan melalui hukum Taurat. Bukan kuda atau kereta perang yang membuat mereka menang perang, tapi apakah bangsa Israel sedang hidup takut akan Tuhan atau tidak. Sikap takut akan Tuhan inilah yang akan menjadi bukti bahwa bangsa Israel menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Prinsip yang kedua adalah Tuhan memberikan kemenangan kepada seseorang atau bangsa yang terikat perjanjian dengannya. Tanda perjanjian Tuhan kepada seseorang biasa disahkan dengan penumpangan tangan atau penuangan minyak urapan. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat ini mengajarkan bahwa kemenangan tidak diberikan kepada semua orang, karena kemenangan adalah pemberian Allah kepada orang-orang pilihannya. Ketika Tuhan berperang ganti kita orang yang diurapinya, maka kemenangan sudah pasti kita raih bersama dengan Dia. Kita sebagai insan Pentakosta perlu memiliki beberapa aspek atau gaya hidup untuk menjalani kehidupan yang adalah medan peperangan. Yang pertama, hidup sebagai pribadi yang diurapi. Waktu seseorang lahir baru, Roh Kudus memeteraikan perjanjian rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan terus berkarya dengan pengalaman baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, sehingga ada urapan dan kuasa bagi kita untuk menyelesaikan amanat agung. Pengurapan inilah yang membuat kita berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Tapi bagaimana caranya? Pengurapan itu yang akan mengajar kita mengerjakan hal-hal sulit, menuntun untuk mengambil keputusan tepat, dan menolong untuk menerobos tantangan dalam menjalankan panggilannya. Tapi, kita perlu menjaga pengurapan dengan hidup intim dan takut akan Allah. Karena kedua hal tersebut akan membuat urapan selalu baru setiap pagi dan menjadi persediaan minyak di dalam buli-buli kita. Jadi, kehintiman dan hidup kudus adalah sikap yang kita butuhkan untuk memperoleh hidup yang berkemenangan. Yang kedua, hidup senantiasa mengandalkan Tuhan. Mazmur 20 ayat 8 menulis bahwa saat orang lain memegahkan kereta dan kuda, tetapi umat yang diurapi Tuhan lebih memilih untuk bergantung kepada Tuhan yang menjadi sumber kemenangannya. Di saat orang lain mengandalkan hal-hal di luar Tuhan seperti pengalaman kerja, fasilitas, atau bahkan orang dalam, disitulah saatnya anak Tuhan untuk memilih mengandalkan Tuhan. Karena menggunakan jalan pintas untuk memenangkan kompetisi bukanlah kecerminan dari sikap mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh berhenti belajar dan mengembangkan diri. Meningkatkan keahlian dan keterampilan adalah keharusan bagi kita insan Pentakosta. Memiliki teman dan relasi yang positif akan menambah wawasan kita. Saat kita mengandalkan Tuhan untuk mengupgrade diri, disitulah Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat untuk mendukung panggilannya di dalam hidup kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diurapi tapi masih mengalami kekalahan? Ada anak Tuhan tapi tetap kalah tender atau gagal dipromosikan di kantornya. Apakah itu karena dosa atau Tuhan sengaja memberikan kekalahan bagi mereka? Jawabannya adalah kesuksesan dan prestasi tidak ditentukan dari standar dunia. Tuhan bisa mengizinkan kita untuk mengalami kekalahan karena untuk menerima sesuatu yang lebih baik atau untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang merugikan di kemudian hari. Contohnya adalah Tuhan Yesus. Ia disalibkan dan terlihat tidak berdaya dan seperti kalah dalam perlombaan dunia. Yesus seperti kalah di hadapan orang Farisi, orang Romawi, bahkan iblis. Tapi yang dunia tidak tahu adalah Yesus justru menang dari rintangan yang ada untuk menyelesaikan panggilannya di bumi. Yesus menang melawan ketakutan, intimidasi, pencobaan. Dan yang pasti, Tuhan Yesus menang atas maut. Kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi yang paling utama adalah kemenangan untuk seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Allah pasti memberikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Tapi kita harus melihat dari kacamata Allah untuk memandang dan memaknai kemenangan itu.
Jadi jawaban untuk pertanyaan di awal tadi adalah kita insan Pentakosta yang diurapi Tuhan harus memiliki cara hidup yang berbeda dari orang dunia. Terutama dalam cara kita memandang dan meraih kemenangan. Orang dunia bisa menggunakan cara-cara yang salah untuk meraih kemenangan. Tetapi kita memiliki cara sendiri untuk meraih kemenangan yang diberikan Tuhan. Marilah kita memiliki keintiman yang berkualitas dengan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Inilah yang membawa kita hidup dalam pengurapan untuk meraih kemenangan dari Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk segala berkat yang udah Engkau berikan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas firman-Mu ya Tuhan yang boleh kami terima hari ini Tuhan. Bapa, biar kiranya Tuhan Engkau berkati Pak Pendeta Tri Agus Pakpahan ya Tuhan Yesus yang hari ini telah menyampaikan firman yang daripada-Mu Tuhan. Biar Engkau berkati dia terus ya Tuhan dan keluarganya juga ya Tuhan. Engkau perlengkapi dia Tuhan dengan hikmat marifat yang daripada-Mu aja ya Tuhan. Dan Bapak, kami juga ingin bersama-sama Tuhan berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo dan juga wakilnya, serta kami juga ingin berdoa untuk gembala GBI Bintaro House of Shalom, Bapak Pendeta Beni Gunawan ya Tuhan. Bapak, biar kiranya Tuhan Engkau berkati hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus, biar Engkau perlengkapi Tuhan dengan visi misi-Mu terus ya Tuhan, biar Kau sertain mereka kemanapun mereka melangkah. Berkati mereka juga keluarganya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sayang dengan Indonesia ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Kau yang akan turunin pemulihan yang daripada-Mu Tuhan Yesus untuk Indonesia Tuhan. Bapa, berkati ya Tuhan Yesus setiap pemimpin-pemimpin Indonesia Tuhan, dari Presiden kami, Wakil Presiden, Menteri-Menteri di bawahnya ya Tuhan Yesus, dan juga sampai rakyat-rakyatnya aja ya Tuhan Yesus. Biar Engkau yang berkati Indonesia, Engkau yang lindungi Indonesia ya Tuhan Yesus. Dan Bapa, kami juga ingin berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat yang hadir hari ini ya Tuhan Yesus. Biar Engkau berkati Tuhan setiap langkah-langkah kami Tuhan, biar Engkau yang sertain kami Tuhan kemanapun kami pergi Bapa. Dan Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah hari ini Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Angkat tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dan anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.